Halo, selamat pagi buat anak bapak semua. Sebelumnya, terimalah salam Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Bapak percaya kabarnya semuanya luar biasa. Kita berjumpa lagi, semoga di hari ini anak bapak keadaannya semuanya sehat dan berbahagia. Masih ingat pesan bapak kan? Gunakan masker saat keluar ruangan atau keluar rumah, rajinlah mencuci tangan, dan hindari keramaian. Di pagi hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pagi hari ini. Apa aja tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pagi hari ini? Yang pertama, kita akan belajar menyajikan informasi tentang benda-benda di sekitar. Yang kedua, kita belajar tentang sikap yang harus dijaga saat bermusyawarah. Dan yang ketiga, yaitu kesetaraan satuan panjang baku. Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama-sama. Benda-benda dari logam, kaca, dan karet. Untuk mengetahui informasi benda-benda di sekitar kita, kita harusnya tahu dulu benda apa yang ada di sekitar kita. Kebanyakan benda di sekitar kita yaitu yang pertama benda logam, kaca, dan karet. Benda logam ini memiliki sifat yang keras, kuat, dapat menghantarkan panas, tidak menyerap air, dan dapat ditempa. Contohnya besi, baja, aluminium, dan emas. Kadang ada teko itu terbuat dari aluminium. Yang selanjutnya yaitu benda kaca. Benda kaca itu memiliki sifat kedap air, tembus cahaya, dan mudah pecah. Contohnya piring, akuarium, dan gelas. Yang ketiga adalah benda karet. Benda karet ini memiliki sifat yang lentur, kuat, dan tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya ban, bola, dan sandal. Nah, itulah 3 benda yang ada di sekitar kita, yaitu benda logam, benda kaca, dan benda karet. Untuk mengetahui informasi-informasi benda-benda di sekitar kita harus mengetahui bendanya dulu ya nak. Kita kelompokkan dulu benda-benda tersebut. Nah, sekarang ada tugas buat anak bapak. Untuk bahasa Indonesia, tugasnya membaca teks benda dari logam, kaca, dan karet halaman 17. Dan mengerjakan latihan halaman 18. Di situ ada sebuah bagan. Anak bapak mengerjakan bagian tersebut. Dikerjakan di pulpen ya nak. Selanjutnya kita akan belajar PPKN. Belajarnya tentang apa? Yaitu belajar tentang sikap yang harus dijaga saat bermusyawarah. Sikap apa aja yang harus kita jaga saat bermusyawarah? Yang pertama, saat orang lain menyampaikan pendapat, kita sebaiknya mendengarkan secara sesama. Nah, jika ada orang lain yang sedang memberikan pendapat atau berbicara, kita harus mendengarkan, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Yang kedua, kita harus menghargai semua pendapat orang lain. Kita tidak boleh membeda-bedakan pendapat si A, pendapat si B. Jadi semuanya harus kita hargai sama rata. Yang ketiga, kita harus menerima keputusan musyawarah. Kita kalau sudah bermusyawarah, kita harus menerima keputusan itu. Jangan seenaknya sendiri. Paham ya nak? Yang terakhir, jika pendapat kita tidak diterima atau tidak digunakan dalam mengambil keputusan, kita harus berlapang dada. Kita tidak boleh memaksakan pendapat. Nah, itulah sikap yang harus dijaga saat bermusyawarah. Selanjutnya ada tugas buat anak bapak. Untuk tugas PKN-nya, anak bapak silakan dibuka halaman 19. Dikerjakan nomor 1 dan 2. Tugas dikerjakan di buku tematik. Selanjutnya kita akan belajar matematika, yaitu kesetaraan satuan panjang.
Hasil pengukuran panjang biasanya dinyatakan dalam satuan baku meter, sentimeter, dan milimeter. Sekarang Bapak akan jelaskan sedikit perubahan meter ke senti, senti ke meter, atau meter ke milimeter, dan sebaliknya. Jika meter ke senti itu dikalikan 100. Jika senti ke meter dibagi 100, kebalikannya ya nak. Dan jika senti ke milimeter itu dikalikan 10. Jika milimeter ke senti itu dibagi 10. Paham? Dan jika meter ke milimeter itu dikalikan 1000. Dan milimeter ke meter itu dibagi 1000. Wah, pasti anak Bapak pusing. Biar gak pusing, Bapak ada contohnya, oke? Perhatikan contoh Bapak ini. Bapak ada angka 2 meter, titik-titik sentimeter. 2 meter ini kita rubah ke sentimeter. Ingat, kalau meter ke senti itu dikalikan berapa? 100. Ya, benar sekali. Jadi, 2 dikalikan 100 hasilnya 200. Selanjutnya Bapak ada soal lagi. 3000 mm kita rubah ke meter. Nah, milimeter ke meter. Berarti kita bagi ya, paham? Berarti 3000 kita bagi 1000. Hasilnya 3. Dan contoh terakhir nih. Ada 6 meter 30 cm sama dengan sentimeter. Mana di sini yang belum sentimeter, yaitu 6 meternya. Berarti 6 meter kita kalikan 100, karena meter ke senti kan dikalikan 100 dan ditambah 30. Hasilnya yaitu 630. Paham ya nak sampai di sini? Selanjutnya ada tugas buat anak Bapak. Silahkan dibuka buku penanya halaman 20. Kerjakan nomor 1 sampai 5. Tugas dikerjakan di buku latihan tematik. Nah, itulah pembelajaran kita di pagi hari ini. Yang pertama kita adalah mencari informasi dari benda-benda di sekitar kita. Dan kita kelompokkan dulu ya tadi. Ada benda yang terbuat dari aluminium, ada yang terbuat dari kaca, ada yang terbuat dari karet. Nah, dan selanjutnya tadi kita belajar bagaimana kita menghargai bagaimana sikap kita saat bermusyawarah. Dan terakhir kita tadi belajar tentang meter, sentimeter, meter, milimeter, dan seterusnya. Itulah pembelajaran kita di pagi hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk anak Bapak. Dan Bapak berpesan tetap patuhi aturan kesehatan. Dan selamat pagi, Namo Buddhaya.